wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, Bu. Kenapa lemes ini? Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum pembelajaran, mana ketua kelasnya? Tuh sana, Bu. Rian. Iya, Bu. Silahkan pimpin teman-temannya membaca doa belajar sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Coba rapikan dulu kursinya, lihat kanan kirinya, keluarkan alat tulisnya kalau mau belajar. Sudah? Sudah, Bu. Kayaknya kurang semangat ini kalian. Ya, Bu, masih ngantuk. Makanya kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Tepuk semangat saja, Bu. Tepuk semangat. Ya. Oke, ayo semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah, Sudah, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Temannya kalian? Syawal, Bu. Siapa? Syawal. Kenapa Syawal? Nggak ada kabar, Bu. Apa ya? Ya, Bu. Siapa lagi? Nah, Amrullah juga, Bu. Amrullah, kenapa Amrullah? Sakit, Bu. Berarti semuanya hadir ya? Hadir. Oke. Ada yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Belum, Bu. Sekarang mata pelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Jadi sekarang kita belajar pendidikan Pancasila dengan tema berbeda itu Indah. berbeda itu indah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan yang ada di sekitar kalian seperti perbedaan suku, agama, bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya peserta didik itu dapat menghargai perbedaan-perbedaan di sekitar lingkungannya dan peserta didik dapat menerapkan sikap toleransi sesama teman yang Beda. Sudah dikeluarkan alat tulisnya? Sudah, Bu. Perhatikan di depan ya kalau mau belajar. Iya, Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya. Di sini siapa yang punya teman beda suku? Saya, Bu. Bu. Rian punya teman beda suku. Iya, Bu, punya. Suku apa Rian? Suku apa Rian? Saya suku Muna, Bu. Kalau temannya? Jawa. Jawa. Ada lagi? Sunda, Bu. Sunda. Kalau temannya suku apa? Jawa. Jawa. Jadi itu yang dinamakan dengan berbeda Suku. Oke. Sebelum itu perhatikan di depan. Di sini Ibu punya beberapa gambar. Jadi di Indonesia itu keberagamannya sangat Banyak. ada yang bisa sebutkan? Ada keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Suku, Bu. Suku bangsa. Sa. Yang kedua, apa lagi? Agama termasuk enggak, Bu? Ya, agama, ras juga bisa. Apalagi Bahasa. ada bahasa daerah. Selanjutnya ada rumah Adat.
dan pakaian Pakaian adat. tradisional atau Pakaian adat. Oke, kita bahas poin pertama. Iya Bu. Yang pertama ada keberagaman apa Sela? Suku bangsa. Suku bangsa. Misalkan Sela punya teman yang berbeda suku. Sikap Sela menghadapi teman yang berbeda suku itu apa? Apakah Sela mau berteman? Kalau misalkan temannya butuh bantuan atau Sela menjauhinya atau bagaimana? Berteman tetap Bu. Kenapa? Karena kalau kita berteman dengan yang beda suku, kita punya pengetahuan bahasa yang banyak. Ya, tepuk tangan buat Sela, betul ya. Kalau Rian, bagaimana sikap Rian terhadap teman yang berbeda suku? Mau juga berteman Bu, tapi ada temanku dia dari Jawa, sukunya tidak mau berteman dengan saya Bu. Kenapa tidak mau berteman katanya? Tidak tahu juga Bu, karena dia berbeda suku mungkin dengan saya Bu. Nakal ya Bu. Oh, harusnya kalau berbeda suku itu tetap harus berteman. Walaupun berbeda suku harus berteman, ya nggak boleh Bedakan. Nah, di sini ada yang bisa sebutkan suku-suku apa saja yang ada di Indonesia. Satu suku kalian sebutkan di daerah Kendari. Kendari, tempat tinggal kalian ya. Ya Bu. Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Tolaki. Ada suku Tolaki Bu. Jawa. Di Kendari banyak orang Jawa ya? Banyak Bu. Oke, ada Jawa. Ada apa lagi? Ada Bugis Bu. Bugis Bu. Bugis. Apa lagi? Sunda. Sunda juga ada di Kendari ya? Ada Bu. Eh, Apa lagi? Dan masih banyak? Lain. Oke. Selanjutnya ada Agama. ada yang tahu? Oh, di sini bukunya gambar. Jadi perhatikan. Di sini keberagaman agama di Indonesia. Yang pertama ada Konghucu. Konghucu. Jadi tempat ibadahnya itu namanya ada yang tahu? Tidak ada Bu. Namanya itu kelenteng. Jadi orang yang beragama Konghucu itu beribadah di kelenteng. Kelenteng. Di Kendari ada nggak kira-kira yang agamanya Konghucu? Nggak tahu. Tidak tahu Bu. Belum pernah lihat. Selanjutnya ada agama Protestan. Jadi tempat ibadahnya namanya Apa itu gereja Bu? gereja. Kan ada yang disebut namanya Kristen Protestan. Jadi ibadahnya di Gereja. Kalau Rian di gereja bukan? Alhamdulillah di masjid Bu. Oke, di masjid. Kirain di gereja Rian ya. Selanjutnya ada Ibu ya, Ibu tulis dulu ya. Sambil kalian mendengarkan Ibu menjelaskan, tulis di bukunya ya. Ya Bu. Ada apa yang pertama Konghucu. Selanjutnya Protestan. Nah, yang ketiga ada namanya Katolik. Siapa yang punya teman yang agamanya Katolik? Saya Bu, keluarga Bu ada. Ada. Iya Bu. Tapi Riannya Islam. Alhamdulillah Bu Islam. Oke. Coba Rian, biasanya Rian tahu nggak keluarganya yang Katolik itu beribadah di mana? Nggak tahu Bu. Sama ya, di? Gereja? Iya, di gereja. Seperti itu. Karena dalam agama gereja juga mereka itu ada kayak aliran-alirannya lagi. Oh iya baik Bu. Selanjutnya agamanya kita apa? Islam. Di mana Islam? Masjid. Betul. Siapa yang
Sholat apa di masjid biasa? Sholat 5 waktu, Bu. Oh, Masya Allah, bagus ya. Kalau sholat apa yang dilakukan di masjid? Sekarang kan bulan puasa, Bu. Ya, Terawih. terawih. Sini ada yang nggak terawih? Nggak terawih, Bu. Kenapa? Nggak ada terawih? Nggak ada temannya. Oh ya, udah. Yang penting terawih di rumah ya. Ya. Nah, selanjutnya ada agama Hindu. Di mana agama Hindu biasanya beribadah? Di Pura. Di pura. Selanjutnya ada agama yang terakhir, Bu. Buddha. Di mana Buddha? Wihara. Apa ya? Wihara, Bu. Vihara. Wihara, iya. Vihara. Jadi agama Buddha itu di Vihara. Hara. Oke. Selanjutnya kita langsung ke bahasa daerah saja ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini Bu kotanya. Di sini kan bermacam-macam suku. Pasti ada bahasa daerahnya Masing. Tadi siapa yang suku Jawa? Saya. Coba Sela ngomong bahasa Jawa. Apa kabar? Coba. Piye kabare? Piye kabare? Piye kabare? Kalau Cimi. Cimi orang apa Cimi? Bugis, Bu. Coba apa bahasa Bugisnya? Apa kabar? Agak kareba. Agak kareba. Iya, Bu. Oke, jadi semuanya punya bahasanya masing-masing ya. Iya, Bu. Tadi ada yang bahasa Jawa, bahasa Bugis, dan masih banyak Lain. Selanjutnya ada rumah. Ada. Ada yang tahu? Sebutkan satu atau dua contoh rumah adat di Indonesia. Bala Lompoa. Apa Cimi? Bala Lompoa. Dari mana itu? Makassar, Bu. Apa tadi sebutkan dulu? Bala Lampuan. Bala, Double L, Bu. Bala Lompoa. Balalom Lompoa. dari Makassar. Oke, ada yang tahu lagi? Nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu, Bu. Oke, jadi perhatikan lagi ya. Di sini Bu mempunyai gambar rumah-rumah adat. Yang pertama itu, nah, yang dari Jawa Barat tadi mana orang Sunda? Nah, harus dia nih. Ini rumah adatnya Jawa Barat. Apa? Coba dibacakan sudah kelas 3. Kesepuhan. Kok sapuhan atau Kasepuhan. kesepuhan? Yang kedua ada rumah kebaya dari DKI Jakarta. Nah, yang Jawa mana yang Jawa? Bu. Nah, Jawa apa? Jawa Timur. Oh, di sini Jawa Tengah ya, gambaran contohnya ada apa? Contohnya itu ada rumah joglo. Pasti pernah dengar kan? Pernah. Rumah Joglo. Selanjutnya, nah ini pasti kalian tahu ini, mirip-mirip apa ini? Pura kan? Pura. Rumah adat apa ini? Di Bali, Bu. Di Di Bali. Namanya itu rumah Gapura Candi Bentar. Selanjutnya ada Nusa Tenggara Barat. Rumah apa ini namanya? Rumah adat Bale. Bale. Biasa orang Toraja ada kayak gini ya. Iya, Bu. Nggak tahu Bu, belum pernah ke Toraja ya? Belum. Sama ibu juga belum. Selanjutnya Nggak pernah, Bu. pernah, Cibi pernah. Pernah, Bu. Pernah lihat rumah seperti ini tidak? Pernah, Bu. Bagaimana kesannya Cibi melihat rumah adat di Toraja pertama kali? Unik, Bu, unik. Unik. Nah, Nah, itu adalah ciri khas dari masing-masing rumah adat Daerah. dan terakhir Nusa Tenggara Timur juga ya. Namanya, ayo siapa yang bisa baca? Nggak kelihatan, Bu, yang di belakang. Coba kira.
Yang mana, Bu? Nah, perhatikan ya teman-teman. Ini tadi nggak perhatikan ibu guru udah tadi menjelaskan. Iya Bu, dari tadi main-main terus Bu. Nggak kelihatan. Tuh nggak kelihatan, Bu. Kelihatan Ayo. Bu. Vira baca. Baru Baru niang. niang. Apa? Baru niang. Coba ulang Sela. Baru niang. Oke. Kalau Vira memang Bu nggak tahu membaca dia Bu. Oke, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan belajar ya. Atau sama temannya juga bisa kalau belajar. Nanti dia ajarkan Vira membaca ya. Nggak mau, Bu. Oke, tadi kan Cici sudah bilang ada balal lompa dari Makassar. Coba ulang, Sela apa tadi? Rumah ada dari mana? Dari dijelaskan sama ibu? Rumah Joglo. Joglo. Dari Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur. betul. Betul. Oke, selanjutnya ada Saya Bu, saya tahu Bu. apa Rian? Rumah kebaya Bu. Rumah kebaya dari DKI Jakarta Bu. betul apa yang dikatakan sama temannya kalau rumah kebaya itu dari DKI Jakarta? Betul. Betul apa salah? Betul. Oke. Selanjutnya, sebelum lanjut, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah paham? Ibu lanjut. Paham? Paham Bu. Oke, alhamdulillah ya, sudah paham. Selanjutnya yang terakhir ada pakaian Tradisional. Nah, kita kan tinggal bikin Kendari. sukunya kan ada suku Tolaki, Jawa, Bugis. Jawa, Sunda, dan banyak lagi. Ada yang bisa sebutkan di antara ini semua suku pakaian tradisional itu apa? Saya Bu. Pakaian Tunggu dulu, sabar. Rizkyani, apa? Nomor satu. pakaian tradisional adat Bugis itu baju, salah satunya baju godong Bu. Baju dari Bugis ada namanya Baju bodoh Bu. baju. Oke, Bu. Sela apa lagi? Baju tradisionalnya suku Jawa itu baju kebaya. Oke. Dari Jawa ada namanya baju kebaya. Selain ibu kehidupan tulis, nah di sini juga, oh ternyata, oke perhatikan dulu. Di sini ada yang tahu gambar apa ini? Gambar Baju, baju Bu. adat, Bu. Baju? Adat. Baju adat. Tadi yang disebutkan sama Sela ada namanya Kebaya. Nah, di sini juga ternyata baju kebaya itu berasal dari Jawa Barat atau Sunda. Sunda, tapi namanya kebaya Sunda. Jadi Selanjutnya kalau orang Jawa kebaya Jawa. enggak kebaya saja dong. Tapi model pakaiannya itu pasti Beda. Jangan ketawa Sela ya. Perhatikan di depan. Selanjutnya ada yang namanya ulos. Ulos itu dari Sumatera Utara. Jadi pakainya seperti ini. Pernah lihat nggak di TV kah atau di Di TV. gambar-gambar? Pernah di TV Bu? Pernah lihat ini? Iya Bu. Kayaknya orang Padang ini punya Bu. Ya biasanya kan kalau orang Padang pasti pakai Iya Bu. topi-topi. Yang kayak begitu Bu. Pasti lihat di rumah Padang ya. Iya Bu. Selanjutnya Sumatera Barat. Apa namanya ini? Coba baca. Bundo Kanduang. Bundo Kanduang. Selanjutnya yang dari Riau. Namanya kebaya labo. Ini Kalimantan Tengah, namanya sangkarut. Nah,
tadi yang tanya Bu, kalau misalkan berarti kalau kebaya dari Jawa, kebaya Jawa. Iya Bu. Tetap kebaya tapi berbeda Model. model. Nih lihat. Ini kebaya Jawa. Ini kebaya Sunda. beda atau sama? Beda. Apa yang membedakannya? Itu yang dipakai perempuannya. Yang di kepalanya itu Bu beda. Satu pakai jilbab, satu tidak, Bu. Terus laki-lakinya pakai belangkon itu enggak? Ya, belangkonnya orang itu sama orang Jawa itu Hah? beda. Selanjutnya ada dari Maluku, namanya baju cele. 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 Nih seperti ini. Perhatikan. Oh iya, Bu. Kayak anu ya, Bu, kayak apa tadi yang di Sumatera Utara? Ada topi-topinya juga. Ya, kayak baju ulos. Bedanya? Nah, walaupun berbeda-beda, perhatikan di depan. Ya, Bu. Perhatian. Siap. Oke. Walaupun kita berbeda-beda, apa tadi? Berbeda suku Suku, agama, bahasa. Oke, sorry ya. Bahasa, daerah, rumah Rumah adat, adat, dan pakaian tradisional. Walaupun kita berbeda-beda ini semua, kita harus tetap Satu. Ada yang pernah dengar semboyannya Indonesia? Ada. Pernah Bu. Apa? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Ada yang tahu? Yang artinya apa? Bineka Tunggal Ika itu apa? Saya, Bu. Ya, Rian. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dua. Oke, tepuk tangan buat Rian. Nah, ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Mengapa kita harus menghargai sesama orang walaupun itu berbeda suku, agama, ras, bahasa, rumah adat, dan pakaian? Ada yang bisa sebutkan? Saya, Bu. Apa? Sebutkan satu saja ya. Biar tidak ribut, Bu, biar tidak ribut. Biar tidak Ribut. ribut dan terjalin silaturahmi. Rahmi. Oke. Sebelum Ibu membagi kalian ke beberapa kelompok, sudah paham semuanya? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Di sini Ibu akan bagikan ya. Ya Bu. Ibu akan bagi kalian ke beberapa kelompok. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, jadi perhatikan dulu cara kerjanya. Oke, perhatikan. Jadi di sini cara kerjanya itu kalian bisa lihat perintahnya ya. Hubungkan gambar dan tulisan berikut sesuai dengan jawaban yang benar. Mengerti? Ngerti Ya, Bu. Bu. Oke, silahkan mengerjakan. Bu. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan sama Ibu ya. Bu, saya pulpenku dia macet, Bu. Bisa pinjam sama Sela. Ya, Bu. Ya, silakan kerjakan dengan tenang dan jangan ribut. Sudah selesai? Belum. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Silakan kelompok 1 maju ke depan bacakan hasil presentasinya. Ayo, siapa tadi kelompok 1? Sela. Sela maju ke depan. Yang lain perhatikan jawabannya ya. Oke, silakan Sela. Jadi gambar pertama itu tempat ibadahnya umat Buddha. Gambar kedua tempat ibadahnya umat Katolik. Gambar ketiga tempat ibadahnya umat Konghucu. Gambar keempat tempat ibadahnya umat Kristen. Gambar kelima tempat ibadahnya umat Islam.
Gambar ke-6 tempat ibadahnya umat Hindu. Oke, yang lain jawabannya sama? Sama, Bu. Oke, jadi Ibu lihat jawabannya sudah betul ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang lain. LKPD-nya nanti dikumpul ya. Ya, Bu. Oke. Sudah mau pulang? Mau. Sebelum itu, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa keragaman di Indonesia itu sangat banyak. Yang pertama ada keragaman bangsa, agama, suku, bahasa, dan kebiasaan serta yang lain-lain. Kalau sudah mau pulang, silahkan masukkan bukunya dalam tas, duduk yang rapi. Kita mau siap-siap berdoa ya. Siap, Bu. Bu. Sudah rapi? Dah. Silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya baca doa surah Al-Ikhlas. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca surat Al-Ikhlas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Doa selesai. Oke, mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.